asal Rembang ditemukan tidak bernyawa bersama 3 anggota keluarganya. Mereka ditemukan dengan luka di beberapa bagian tubuh di dalam Padepokan Seni Ongkojoyo pada Kamis 4 Februari 2021 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Sigit NTS. Dalam video kali ini gue bakal bahas tentang satu kasus yang terjadi di Indonesia. Tepatnya di daerah Rembang, Jawa Tengah. Sebuah kasus yang menimpa satu keluarga di daerah Rembang pada tahun 2021. Langsung aja kita ke kasusnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain juga tanda loncengnya biar lu tahu semua kalau gue upload video terbaru. Later. Ki Anom Subekti, berusia 63 tahun, lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1958. Ki Anom ini memulai karirnya di dunia seni pada saat beliau masih muda. Ia merupakan seorang tokoh dalang dan seorang tokoh seniman multi talenta yang terkenal di daerah Rembang. Ki Anom ini dikenal memiliki pribadi yang sangat ramah kepada siapapun. Bahkan banyak nih anak muda daerah sana yang terinspirasi dengan sosok Ki Anom Subekti. Ki Anom juga dikenal sebagai orang yang hangat dan dermawan kepada siapapun yang ia kenal maupun yang ia tidak kenal. Kemudian untuk melatih para seniman di daerah sana, Ki Anom ini mendirikan sebuah padepokan atau sanggar seni pada tahun 2019 yang bernama Padepokan Seni Ongkojoyo. Padepokan Ongkojoyo ini terletak di Dusun Rondo, Desa Turus Gede, Kota Rembang, Jawa Tengah. Menurut kepala desa setempat, padepokan tersebut digunakan untuk sanggar tari dan juga menyewakan alat-alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan juga yang lainnya. Padepokan ini terletak di sebuah lingkungan yang sepi dan jauh dari keramaian orang. Dan di samping padepokan itu juga terdapat sebuah kebun dan area pesawahan. Pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 jam 3 sore, Sumani yang berniat untuk membeli gamelan bertamu ke rumah Ki Anom Subekti untuk melakukan tawar-menawar. Sumani sendiri adalah seorang penabuh musik yang merupakan warga desa Pragu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tidak diketahui nih secara pasti apa aja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, selain tawar-menawar alat gamelan. Tidak lama setelah itu, datang nih 2 orang yang tidak dikenal. Mereka datang untuk melakukan transaksi jual-beli alat musik tradisional di Padepokan Ki Anom Subekti. Mereka melakukan transaksi sebesar 15 juta rupiah tentang pembelian alat musik tradisional yang ada di padepokan tersebut. Dan kegiatan jual beli itu disaksikan sendiri oleh Sumani. Nah Mang, setelah mereka melakukan transaksi, kedua orang tersebut itu berpamitan nih ke Ki Anom untuk pulang. Nah, sama Sumani juga ikut berpamitan pulang kepada Ki Anom Subekti. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 8 malam, Sumani ini berpamitan nih kepada istri dan anaknya. Dia berpamitan untuk pergi keluar. Nah, saat itu Sumani dengan sengaja membawa sabit atau arit dari rumahnya dan rencananya berangkat ke rumah Ki Anom Subekti. Rekaman CCTV milik pedagang LPG di dekat rumah Ki Anom Subekti menunjukkan nih bahwa pada tanggal 3 Februari tahun 2021 sekitar jam 8:40 malam hari, Sumani ini melintas menggunakan sepeda motor dengan helm dan jaket menuju ke rumah Ki Anom Subekti. Sebelum masuk ke dalam rumah Ki Anom Subekti, Sumani ini mengambil sebuah balok kayu yang ada di depan rumahnya. Setelah itu, ia pun bergegas masuk dan Ki Anom Subekti yang saat itu sedang tertidur dengan balok kayu dan sabit yang dibawanya sampai meninggal dunia, Mang. Karena takut aksinya ini ketahuan,
Ia juga kemudian menghilangkan nyawa istri Ki Anom yang bernama Tri Purwati berusia 53 tahun, anak Ki Anom yang bernama Alfitri Sayyifatina berusia 12 tahun, serta cucu dari Ki Anom Subekti yang bernama Galuh Lintang Laras yang berusia 10 tahun. Setelah melakukan aksi tersebut, Sumani mengambil perhiasan emas dari korban berupa cincin, anting, dan barang-barang berharga lainnya. Selain daripada itu, Sumani juga berhasil menggasak uang sebesar kurang lebih 13 juta rupiah. Nah, menurut rekaman CCTV juga Mang, sekitar pukul 12:08 malam, Sumani ini terekam menjauh dari arah rumah Ki Anom Subekti. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021, sekitar pukul 6:30 pagi, Sunti yang merupakan seorang asisten rumah tangga di rumah tersebut datang untuk bekerja seperti biasanya. Namun ada keadaan yang nggak biasa yang Sunti lihat, yaitu pagar rumah Ki Anom ini udah dalam keadaan terbuka lebar. Melihat itu, Sunti pun kemudian memanggil-manggil istri Ki Anom, namun tidak ada jawaban. Tanpa curiga, Sunti pun masuk ke rumah Ki Anom. Dan betapa terkejutnya saat Sunti menemukan Ki Anom Subekti, Alfitri, dan Galuh terletak tak bernyawa di atas tempat tidur Mamang. Sedangkan Tri Purwati ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa dalam kamar yang berbeda. Sunti yang panik pun segera keluar dan meminta bantuan dari warga yang kebetulan lewat daerah Padepokan tersebut. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian dari Polres Rembang pun datang ke lokasi dan segera membawa tubuh satu keluarga tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Selain itu, polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara di Padepokan itu. Dalam olah TKP, polisi terus berusaha untuk mencari petunjuk dan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap kasus penghilangan nyawa satu keluarga ini. Lalu hasil dari olah TKP tim Inafis Polda Jawa Tengah menyebutkan jika keempat korban ini dihabisi dengan benda tumpul dan benda tajam. Hal ini juga dikuatkan dari hasil otopsi yang menyatakan bahwa Ki Anom meninggal karena satu luka tepat di atas kening, sehingga terjadi pendarahan yang amat sangat hebat. Kemudian anaknya Alfitri luka di samping sebelah kanan belakang. Cucunya Galuh Lintang Laras mendapat satu luka dan bekas injakan di bahu sebelah kanan. Sedangkan istri dari Ki Anom mendapat satu luka di pelipis, lebam di mata kanan, kemudian pukulan benda tumpul di telinga sebelah kanan. Kepergian Ki Anom beserta istri, anak, dan cucunya ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan para kerabat. Jenazah keempat korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Turus Gede, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian sehari setelah penemuan para korban, polisi kembali melakukan olah TKP di Padepokan Seni Ongkojoyo. Saat itu juga polisi menerjunkan anjing pelacak untuk membantu mengungkap jejak pelaku. Tim penyidik Polres Rembang dibantu oleh Polda Jawa Tengah menemukan alat bukti petunjuk pengungkapan kasus tersebut. Saat itu ditemukan sidik jari pelaku pada salah satu gelas kopi yang ada di rumah Padepokan itu. Dan dari situlah polisi dan tim penyidik segera mencocokkan sidik jari tersebut dengan temuan-temuan dan keterangan beberapa saksi. Ditambah lagi dengan rekaman CCTV yang ada di wilayah Padepokan. Akhirnya berdasarkan hasil laboratorium forensik, sidik jari itu dinyatakan identik dengan sidik jari milik Sumani. Kemudian pada tanggal 6 Februari tahun 2021, pihak kepolisian mengeluarkan surat penangkapan terhadap Sumani di rumahnya. Namun polisi pada saat akan membawa paksa Sumani itu mengurungkan niatnya, Dikarenakan Sumani itu berasa bahwa dirinya itu akan segera ditangkap
Kemudian Sumani ini memutuskan untuk melakukan percobaan dengan meminum pestisida atau obat pembasmi serangga. Sehingga saat itu Sumani segera nih dilarikan ke rumah sakit yang ada di daerah Rembang. Sementara itu tim penyidik yang lain mulai melakukan penggeledahan di rumah Sumani. Dan tim penyidik juga menemukan beberapa alat bukti. Penyidik menemukan sabit atau arit yang ada bercak. Kemudian menemukan kunci kontak sepeda motor dan di situ juga masih ada bercak. Dan penyidik juga menemukan perhiasan berupa cincin dan anting milik korban yang sama masih ada bercak ban. Di samping penemuan itu polisi juga menyita nih sepeda motor, helm, celana panjang, dan sepatu bot serta jaket yang identik dengan apa yang ada di rekaman CCTV. Kemudian pada tanggal 8 Februari tahun 2021, berdasarkan hasil penyidikan dan merujuk kepada sejumlah bukti dan petunjuk yang ada, pihak kepolisian dari Polres Rembang akhirnya menetapkan Sumani sebagai tersangka tunggal dalam kasus penghilangan nyawa Ki Anom Subekti dan keluarga. Pada tanggal 15 September tahun 2021, Sumani ini divonis hukuman mati nih oleh Pengadilan Tinggi Rembang, Jawa Timur. A few moments later. Nah, itu tadi Mang, kasus penghilangan nyawa keluarga Ki Anom Subekti yang dilakukan oleh Sumani. Doa terbaik untuk para korban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video dari gua. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.